Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihani Zakiyah dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Saya di sini akan menjelaskan tentang pentingnya menghafal Al-Quran dalam pembentukan karakter Islami. Slide kedua di sini ada pendahuluan. Al-Quran tidak hanya berperan sebagai kitab suci, tetapi juga pedoman hidup yang membentuk moral, hukum, dan spiritualitas seorang muslim. Menghafal Al-Quran adalah cara efektif dalam menanamkan nilai-nilai agama. Proses menghafal melibatkan aspek kognitif, emosional, dan spiritual yang secara bersama-sama membentuk pribadi yang lebih baik dan memiliki akhlak terpuji. Menghafal Al-Quran menjadi penting untuk menjaga keterkaitan pada ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di slide ketiga, ada tujuan utama menghafal Al-Quran. Satu, meningkatkan kedekatan dan ikatan spiritual. Dua, menanamkan nilai-nilai moral Islami seperti kejujuran dan kasih sayang. Tiga, memberikan ketenangan dan mengurangi kecemasan melalui hafalan yang sekaligus berfungsi sebagai zikir. Yang kelima, menguatkan generasi muda untuk tetap terikat pada nilai-nilai Qur'ani di tengah godaan dan tantangan zaman. Selanjutnya ada manfaat menghafal Al-Quran. Manfaat menghafal Al-Quran bisa untuk spiritualitas dan ketentraman jiwa. Menghafal Al-Quran memberikan ketenangan batin dan kedamaian jiwa. Terus membentuk akhlak mulia, menguatkan kedisiplinan, kesabaran, serta rasa tanggung jawab. Yang ketiga ada kontribusi sosial, mendorong penghafal untuk berkontribusi aktif di masyarakat dan menebarkan manfaat bagi orang lain. Yang keempat, identitas sebagai muslim, memperkuat jati diri dan keyakinan sebagai muslim dan memegang teguh nilai-nilai Al-Quran. Selanjutnya ada pembentukan karakter melalui hafalan Al-Quran. Satu, menumbuhkan cinta terhadap Al-Quran, yaitu mulai dari usia dini membiasakan mencintai Al-Quran dan membangun karakter Qurani. Yang kedua, memperkuat keimanan. Melalui hafalan, penghafal terikat pada ajaran Al-Quran dan menjaga hubungan yang kuat dengan Allah, membentuk kebiasaan positif yaitu pendidikan karakter Islami melalui hafalan membantu mengembangkan kebiasaan hidup yang baik dan mengatasi tantangan moral. Selanjutnya ada utama dan manfaat lebih dari menghafal Al-Quran. Yang satu, perlindungan di hari kiamat. Hadis menyatakan bahwa Al-Quran menjadi pelindung bagi penghafalnya di akhirat. Yang kedua, dampak positif pada mental dan kesehatan. Menghafal Al-Quran memberikan ketenangan hati dan membantu menjaga daya ingat, termasuk melindungi dari penyakit pikun. Dan yang ketiga, sifat-sifat positif yang terbentuk, yaitu kejujuran, disiplin, dan sikap toleransi tubuh melalui pembiasaan dalam mengulang ayat-ayat suci. Selanjutnya ada kesadaran spiritual yang meningkat dengan menghafal Al-Quran. Yang kesatu, kecerdasan spiritual, yaitu penghafal memiliki kesadaran akan bahwasannya Allah yang mendorongnya untuk selalu berbuat kebaikan. Yang kedua, hati nurani dan akhlak terjaga. Merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, memperkuat hati nurani dan mengarahkan kepada tindakan yang benar. Yang ketiga, ketenangan hati dan petunjuk hidup. Al-Quran sebagai pedoman hidup memberikan ketenangan jiwa yang membantu dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya ada kesimpulan. Di sini ada kesimpulan. Satu, kesimpulannya pengaruh positif pada akhlak.
memberikan pribadi muslim yang disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Ada nilai-nilai Islam yang diterapkannya, menghidupkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikannya sebagai pedoman hidup. Yang ketiga, dampak jangka panjang, menghasilkan generasi yang bertakwa dan berkontribusi positif pada masyarakat, yang menjadi tujuan akhir dari pendidikan agama. Jadi, kesimpulan dari ini semua bahwasannya menghafal Al-Quran bukan hanya memberi manfaat spiritual, tetapi juga berperan dalam pembentukan karakter yang baik. Terima kasih, sekian presentasi yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.